tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Di utara Tuhan pelihara dengan kasih-Nya. Tuhan selalu menjagaku, sehelai rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dengan kasih Kristus kami undang Bapak Besar Pendeta Besar Tito untuk penutup. Selamat malam semua. Malam. Haleluya. Haleluya. Rasanya sudah gak berjumpa dengan saudara 1 tahun. Ya baik, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Semuanya sudah kenal saya kan? Kita akan buka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Dua Raja-Raja pasal yang ke-20. Kita akan memperhatikan pada ayat yang ke-3, 1-3, ya. Saya akan bacakan untuk saudara. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu
sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Kisah ini tertulis di dalam kitab 2 Tawarikh juga. 2 Tawarikh pasal yang ke-32 ayat 24 dan seterusnya, dan juga di dalam kitab Yesaya pasal 38 juga. 3 kitab menulis tentang Hizkia. Dan kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini yang berkepanjangan membuat satu rasa cemas, satu rasa khawatir, satu rasa sedih, dan yang berkecamuk, yang berkepanjangan dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, hari ke hari bahkan, ya. Dampak daripada COVID-19 ini begitu luar biasa. Saya katakan begitu luar biasa, kenapa? Karena semua aspek kita lihat, semua manusia di dalam dunia ini menjadi seperti sangat sedih menghadapi hidup. Dalam dunia pekerjaan, dalam dunia pendidikan, dalam keluarga, dalam menjalani melewati hari-hari hidup, hari lepas hari, ya. Apa yang menjadi kepikiran bagi manusia, yaitu kehidupan, kelangsungan hidup dalam pekerjaan, kelangsungan hidup dalam pendidikan, yang sekolah dan kuliah anak-anak kita, dan banyak hal yang perlu ditangisi. Mereka merasa sedih, down, rasanya gak ada semangat lagi untuk hidup. Terlebih lagi kalau orang-orang yang sudah terpapar oleh COVID-19 ini, mengakibatkan down hidupnya. Seperti nggak ada pengharapan lagi, seperti nggak ada yang sesuatu yang diandalkan lagi dalam hidupnya. Down, ya. Tetapi itu untuk orang dunia, boleh saya katakan. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita punya Tuhan kita yang hidup di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara. Kita mempunyai iman, kita mempunyai pengharapan, kita mempunyai Allah yang maha kuasa, Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang dapat mengerjakan segala perkara yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang secara akal manusia tidak dapat dijangkau, tetapi dapat dijangkau oleh tangan Allah, tangan Yesus Kristus, oleh kuasanya. Dan saya ingin mengajak melihat air mata yang menyelamatkan malam hari ini. Dan kita tahu bahwa Hizkia ini adalah Raja Yehuda. Dalam kitab Raja-Raja, waktu pecahnya kerajaan Israel menjadi 2 bagian, utara dan selatan. Utara 10 suku, selatan 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Utara dipimpin oleh Raja Yerobeam, selatan oleh Rehabiam, anak daripada Salomo. Dan kita lihat selalu ada perbedaan yang nyata. Di mana perbedaannya? Kalau saya melihat dan membaca, meneliti, mempelajari, selalu kerajaan raja yang di bagian utara itu selalu raja-rajanya yang tidak berkenan, tidak baik, tidak benar, jahat di mata Tuhan. Tetapi kalau saya teliti raja-raja di bagian selatan, termasuk di dalamnya Raja Hizkia, itu adalah raja yang
baik raja yang berkenan di mata Tuhan, raja yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kenapa kok sampai ada firman Tuhan yang datang melalui Nabi Yesaya bin Amos, bahwa engkau akan mati, sakit dan mati. Wah, kabar berita ini begitu menakutkan, menyedihkan, dan lain sebagainya. Lalu mulailah Raja Hizkia ini klaim di hadapan Tuhan dengan mengatakan, mengapa ini harus terjadi kepada diriku? Aku yang setia, aku yang sudah tulus hati, aku yang sudah berbuat baik. Dia berdoa dengan tangisan yang amat sangat, dengan penyerahan yang total kepada Tuhan. Lalu Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Saat itu juga doa Hizkia dijawab. Dikatakan kepada Yesaya, firman Tuhan, sebelum Yesaya keluar, suruh balik kepada Raja Hizkia, memberitahukan bahwa engkau akan hidup dan diperpanjang umur 15 tahun. Lalu dengan satu tanda kesembuhan yang ditanyakan oleh Raja Hizkia, diberitahukan oleh Yesaya firman Tuhan yang datang sebagai tanda, ya. Apakah yang akan menjadi tanda pada ayat yang ke-8? Saudara perhatikan di Alkitab. Sebagai apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Ayat 9 Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahaz. Lalu diberikan tanda ajaib firman Tuhan yang datang melalui Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia. Tetapi tanda ajaib ini yang menunjukkan kesembuhan dari Raja Hizkia yang sakit, yang akan diperpanjang umurnya menjadi 15 tahun lagi, itu dianggap ringan. Dengan kesimpulan, kalau dalam 2 Tawarik 32, saudara bisa baca di sana ayat 24 sampai 26, itu mengundang pengertian sombong, angkuh di mata Tuhan. Dan ini yang Tuhan tidak mau. Sekalipun dia raja, tetapi siapakah dia di hadapan Tuhan? Kalau seseorang sudah mulai angkuh, sudah mulai tinggi hati, sudah mulai congkak, sudah mulai sombong, di mata Tuhan dilihat dari jauh. Alkitab tulis, firman Tuhan katakan, Tuhan hanya melihat orang sombong dari kejauhan. Dan bagi orang yang congkak akan direndahkan. Karena Allah hanya mengasihi orang-orang yang rendah hati. Siapa yang sombong, siapa yang tinggi hati, dia akan direndahkan. Siapa yang rendah hati akan diangkat dan ditinggikan. Ini awal daripada Hizkia meremehkan tanda ajaib.
Biarlah kita menyadari kalau kita sudah ditolong dengan keajaiban Tuhan yang luar biasa, dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan sudah berkati, sudah luputkan saudara daripada COVID-19. Saudara hanya dapat berkata, bersyukur Tuhan, terima kasih. Kalau sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada oleh kemurahan Tuhan, semata-mata bukan oleh kuat dan gagah, oleh karena kuasa Allah, oleh karena kuasa darahnya yang membungkus melindungi saudara dan saya dari paparan COVID-19. Berapa banyak anak Tuhan, berapa banyak orang Kristen, berapa banyak hamba Tuhan yang meninggal karena terpapar COVID-19. Saya bukan menakutkan, bukan. Tetapi kita menjadi evaluasi kita malam hari ini, bahwa kita ini nggak imun terhadap penyakit. Badan kita ini bukan badan besi. Kita perlu bersyukur, ya, jangan sombong. Dan rahasianya Hizkia apa dasarnya doa Hizkia ini dijawab oleh Tuhan? Ada 3 hal. Kita lihat pada ayat yang ketiga. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia. 1. Dan dengan tulus hati. 2. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Ada 3 hal yang mendasari hidup Hizkia, sehingga hidup Hizkia ini dalam sakitnya yang tidak diketahui apa penyakitnya, penyebab penyakitnya tidak ditulis. Yang jelas di ultimatum dia akan mati, gak sembuh. Dan oleh ultimatum firman Tuhan yang datang melalui Nabi Yesaya yang mengatakan, dia berdoa, dia menangis di hadapan Tuhan. Seorang raja menangis di hadapan Tuhan. Seorang raja, seorang laki-laki. Biasa kalau laki-laki sulit untuk hancur hati, menangis di dalam doa kepada Tuhan. Ya apa benar? Ya apa benar Bapak-bapak? Rasanya gak perlu nangis. Boleh sombongnya begitu mengatakan. Tuhan juga tahu sulit untuk nangis. Tetapi ini Hizkia, karena ultimatum yang datang, engkau tidak akan sembuh, engkau akan mati. Dan ini yang membuat Hizkia menangis, mencucurkan air mata. Sedih luar biasa karena berita itu. Dan kita lihat 3 hal yang mendasari doa Hizkia sehingga dijawab oleh Tuhan. Yang pertama yaitu setia. Kata setia ini selalu berhubungan erat dengan iman, percaya. Sebab saya selidik itu selalu berhubungan dengan iman, percaya. Dan kata setia ini juga mengandung pengertian, yaitu hal yang sifatnya tetap benar, tetap ada, continue, konstan, dan selalu ada. Ini setia. Kalau saudara menjadi orang Kristen yang sementara percaya, sementara tidak percaya, sementara percaya beriman, sementara ragu, sementara percaya dengan mantap, sementara mulai bimbang, koreksi malam hari. Apa yang membuat penyebabnya? Saudara kurang percaya, saudara bimbang, saudara ragu. Saat mungkin masalah datang, masalah kecil atau besar, masalah penyakit, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah-masalah yang pelik sekalipun, yang membuat engkau sedih, membuat iman itu berubah, yang tadinya kuat menjadi lemah.
yang tadinya setia dan kurang setia sekarang dalam mengiring dan melayani Tuhan. Itu yang pertama. Hizkia dia sudah melakukan dengan setia. Berarti Hizkia sudah percaya sepenuhnya bahwa Allah yang akan menolongnya. Beriman. Yang kedua, yaitu tulus hati. Ketulusan hati ini, kalau saya lihat lebih jauh, itu seperti hal yang tulus hati, tulus ikhlas sama, rela sama, kerelaan, tidak pura-pura, apa adanya, murni, dan lain sebagainya. Tidak bercampur. Roma 12 ayat yang ke-9, janganlah kasihmu berpura-pura. Dan adakah dalam pengiringan saudara kepada Tuhan, dalam pelayanan saudara kepada Tuhan, dalam perhimpunan saudara kepada Tuhan, saudara mulai berpura-pura satu dengan yang lain? Secara manusia bisa saudara perbuat itu, tetapi di mata Tuhan, di hadapan Tuhan tidak ada. Semua yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Itu sebabnya jangan kita tidak punya ketulusan hati. Biarlah ketulusan hati ini menunjukkan segenap hati yang sesungguhnya, yang sebenarnya, apa adanya dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hati, dengan segenap hati, dengan ketulusan hati, dengan kemurnian hati, dengan kebenaran, dengan tetap memegang hal-hal yang benar, kerinduan hati, rasa haus dan dahaga, keinginan. Orang kalau dipaksa-paksa tidak akan diberkati Tuhan. Tapi orang yang dengan tulus hati, dengan murni dia datang kepada Tuhan, dia akan diberkati dengan kerinduan. Yang ketiga, yaitu perbuatan baik, hidup baik. Saya yakin dan percaya inilah satu tuntutan daripada Tuhan, dan ini sudah dilakukan dalam kehidupan Hizkia sebagai seorang raja Yehuda. Dia sudah melakukan hal-hal yang baik. Dia sudah melakukan dengan adanya kesetiaan dalam dirinya sebagai seorang raja. Dia sudah ada ketulusan hati. Tiga hal ini saudara baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 18, itu sudah dibuktikan dalam hidupnya. Kesetiaan, ketulusan hati, perbuatan baik sudah dinyatakan dalam hidupnya. Itu sebabnya dia katakan dalam doanya. Sekali lagi saya bacakan ayat yang ketiga. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Mungkin ada di antara saudara sudah masuk dalam kesetiaan, dalam pengiringan kepada Tuhan, dalam pelayanan kepada Tuhan, dalam hidupnya kepada Tuhan. Saudara percaya, tetap percaya sampai saat ini. Saudara percaya, 10 tahun saudara mulai percaya, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, saudara tetap percaya dan tinggal percaya sampai saat ini. Tetapi apakah hal yang kedua masih tetap ada ketulusan hati? Saat saudara berbuat sesuatu
dalam korban-korban saudara kepada Tuhan. Waktu, persembahan, dan lain sebagainya, Apakah saudara masih ada ketulusan hati saudara dengan segenap hati? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, apakah masih ada? Saudara tanya di dalam diri saudara masing-masing. Kalau sudah mulai tidak ada, hati-hati. Kita kembali kepada firman Tuhan. Raja Hizkia memiliki kedua. Dan ketiga, juga sudah berbuat baik dengan merobohkan segala berhala-berhala dan membersihkan bukit-bukit pengorbanan. 2 Raja pasal 18. Saudara bisa baca besok. Ini dibuktikan dalam kehidupan Hizkia sebagai seorang raja. Itu sebabnya tidak salah kalau dia katakan, ingatlah Tuhan, aku telah melakukan dengan setia, aku telah melakukannya dengan tulus hati, aku telah berbuat baik. Ingatlah Tuhan, jangan kau lupakan Tuhan, dengan kata lain. Itu sebabnya rahasia dijawabnya doa Hizkia. 3 hal kita juga dikoreksi lewat firman Tuhan. Kalau Hizkia dapat diperpanjang umurnya, ditambah umurnya 15 tahun kembali, sekalipun setelah Raja Asyur, yaitu Sanherib, dalam zamannya Raja Yehuda yang dipimpin oleh Hizkia, setelah itu diganti dengan Raja Asyur yang selanjutnya, bukan Sanherib, yang akan membawa kepada pembuangan di Babel. Setelah menunjukkan, Raja Hizkia menunjukkan kekayaannya, istananya, dan apa yang dimilikinya. Dikatakan firman Tuhan, nanti satu waktu ini semua akan diangkat, dibawa ke Babel. Tapi kita lihat, Hizkia masih diberikan kemurahan Tuhan, masih diberikan jawaban doa, yaitu dengan penambahan umur 15 tahun, dia boleh melewati hari-hari hidup. Oleh karena 3 hal. Tetapi malam hari ini mungkin ada di antara saudara, doa saya tidak pernah dijawab. Doa saya lama dijawab Tuhan. Kenapa Tuhan? Jangan salahkan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah salah. Saya ingin katakan kepada saudara malam hari ini, Tuhan tidak pernah salah. Tetapi kita lah perlu dikoreksi lewat firman Tuhan malam hari ini. Apa yang membuat doa kita tidak dijawab? Apa yang menjadi penyebab doa kita lama dijawab? Apa yang menjadi penyebab doa kita enggak pernah dijawab? Malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Hanya waktu Tuhan yang menentukan. Hanya kedaulatan Tuhan yang boleh dinyatakan. Dia yang berkuasa. Dia yang dapat melihat, memperhatikan setiap hati saudara. Apakah ada kesetiaan? Apakah ada ketulusan hati? Apakah ada perbuatan baik dalam hidupmu? Malam hari ini kita mau datang menghampiri Dia. Sama-sama saya jemput bagi diri. Di musik telah maju, kita akan menyanyikan pujian. Tolong dibantu oleh singers Waktu Tuhan.
Tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Oh, izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Apakah saudara masih ada percaya saudara? Apakah masih ada kesetiaan saudara? Apakah masih ada ketulusan hati kepada Tuhan? Apakah masih ada perbuatan baik dalam hidup saudara? Bertanyalah malam hari ini. Kita dikoreksi lewat firman Tuhan. Kalau Raja Hizkia dapat diselamatkan melalui doanya, melalui air matanya, melalui tagisannya kepada Tuhan. Oleh karena dia memiliki 3 hal. Bagaimana dengan saudara? Kalau mungkin saudara belum menjawab Tuhan saudara saat saudara menghadapi masalah, saat saudara menghadapi pergumulan, saat saudara menghadapi pencobaan yang berat, saya tidak percaya ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan yang baik. Untuk kita kembali kepada firman Tuhan, kepada jalannya, kepada kebenarannya. Mungkin kita kurang setia kepada Tuhan. Mungkin kita kurang beriman kepada Tuhan. Mungkin kita tidak
bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Allah yang akan memperpanjangkan umur di 19 tahun, Allah juga yang akan jaga dan selamatkan kami umat-Mu. Ya Allah, nama Tuhan Yesus Kristus, Allah bukakan jalan, Allah selamatkan dalam pekerjaan, Allah selamatkan dalam keluarga, Allah selamatkan Tuhan apa yang menjadi beban masalah. Allah yang memperhatikan, dan biarlah Allah juga yang akan tolong. Terima kasih Bapak Yesus. Terima kasih Bapak Yesus. Terima kasih berfirman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kesekal lagi Bapak Yesus. Saat kami datang, merasakan tidak mampu, kami bukan apa-apa. Kami boleh bertekuk lutut kami kepada-Mu. Kami boleh datang dengan segala kerendahan hati kami kepada Engkau. Karena Allah yang melihat hati kami. Allah juga yang akan mengampuni Tuhan Yesus. Bila mana ada kesombongan, bila mana ada keakuhan, bila mana ada ketinggian hati dan ketidaktulusan serta perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kini Allah yang akan memberkati kita, memulihkan. Terima kasih, sempurnakanlah firman-Mu. Biarlah kami boleh sama-sama diberkati setelah kami boleh mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Sebelum mimbar ini saya serahkan kepada Ibu Dila, saya lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gembala di tempat ini yang sudah mempercayakan saya, dan juga saya berterima kasih kepada Ibu Dila yang sudah memberikan kesempatan untuk saya melayani firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan. Amin.